Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023 Universitas Mula Warman. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaroh, guru matematika di SMPN Negeri 2 Mentaya Hulu, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023 dengan mengambil materi Teorema Pitagoras di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Sudah makan semua? Sarapan pagi ini? Sudah. Ada yang kira-kira pusing kepalanya atau tidak sehat? Tidak. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, Ibu pengen tahu kesiapan kalian dari segi bajunya dulu. Apakah sudah masuk semua? Ibu minta berdiri dulu. Cek bajunya masing-masing. Oke. Oke, silakan duduk. Baiklah, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Ibu minta untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Terima kasih. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Jubed. Apa keterangannya? Izin. Selain Jubed? Nggak ada ya, cuma satu orang. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai Teorema Pitagoras. Namun sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kasih pertanyaan sehubungan yang nanti hubungannya dengan Teorema Pitagoras. Kalian masih ingat dengan persegi panjang? Persegi. Siapa yang masih ingat luas dari persegi? Angkat tangan. Ada? Oke, apa? Sisi kali sisi. Kalau segitiga, luas dari segitiga, tim cowok, ada yang masih ingat? Segitiga apa? Alas kali tinggi. Betul apa salah? Salah. Apa yang betul? Setengah alas kali tinggi. Oke, selanjutnya. Siapa yang bisa jawab nanti? Ini menurut kalian, apakah yang Ibu tulis di papan tulis itu sudah benar atau belum? Ayo. Menurut kelompok Yohan, sudah berapa belum? Belum. Salah berarti salah.
Menurut kelompoknya Ayu. Belum pasang. Masih salah nih kelompoknya ini. Ayo Finsa. Salah. Salahnya di mana? Di mana? Di 3 kuadrat. Oke, ini nanti akan kita bahas lebih dalam di teorema Pitagoras ya. Jadi kalian mesti tahu nanti apa yang kita bahas tentang teorema Pitagoras. Nanti ada hubungannya dengan yang ini. Selanjutnya apa sih manfaat dari mempelajari teorema Pitagoras? Ya, banyak manfaat kita mempelajari teorema Pitagoras, terutama pada bidang pengetahuan. Kalian masih ingat bentuk-bentuk segitiga? Segitiga itu apa saja? Sama kaki, siku-siku, segitiga apa? Sembarang, ya. Terus tentang sudut, macam-macam sudut. Apa saja sudut itu? Sudut tumpul. Terus siku-siku, sudut lancip. Nah, teorema Pitagoras ini nanti kita bisa menentukan, oh ini loh segitiga yang namanya sudut tumpul. Ini yang namanya sudut lancip. Kalau sudut siku-siku berapa besarnya? 90 derajat. Nah, dari situ nanti kita belajar teorema Pitagoras ini kita bisa menentukan macam-macam sudut. Ya, sudut tumpul, kalau besarannya sekian, maka disebut sudut tumpul. Kalau dia besarnya 90 derajat, maka ini disebut siku-siku. Oke, sekarang kita masuk ke materi teorema Pitagoras. Bentar. Nah, di sini ada beberapa tujuan ya. Setelah mempelajari teorema Pitagoras, kalian nanti diharapkan ya melalui diskusi kelompok kalian bisa menganalisis kebenaran teorema Pitagoras dengan teliti, benar dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yang kedua, peserta didik melalui diskusi kelompok mampu membuktikan teorema Pitagoras terkait permasalahan kontekstual dengan teliti, benar, dan penuh tanggung jawab. Nah, sebelumnya kalian perhatikan ya. Ya, apa yang kalian lihat di situ? Gambar apa saja? Menara. Yang pertama dulu, flying fox, terus tenda, terus menara. Dari gambar-gambar itu, apa yang bisa kalian pahami? Apa hubungannya dengan nanti teorema Pitagoras itu? Apa? Di situ apa? Flying fox. Dia di situ apa? Panjang tali flying fox. Itu berarti apa? Mencari apa? Sisi panjang talinya. Itu berbentuk apa? Sisi miring. Terus pada segitiga, apa itu namanya tenda? Tenda itu ada tingginya, terus ada alasnya, sisi miring tenda. Selanjutnya, gambar apa itu? Menara. Gambar menara itu menurut kalian bentuknya seperti apa? Apakah dia tegak lurus atau miring? Nah, itu nanti bisa, semua itu bisa kita cari dengan kemiringan bangunan itu bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke, selanjutnya pengertian dari teorema Pitagoras.
Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya pada segitiga siku-siku. Ada yang bisa memahami itu? Ya. Kuadrat dari sisi miring. Ibu gambar ulang ya. Ini merupakan ini apa tadi? Nggak kelihatan ya? Ada yang tahu? Kenapa ini ditulis A kuadrat, C kuadrat, B kuadrat? Ada yang tahu? Lihat, di sini, ini garis ini apa lambangnya? A. Ini bentuk apa? Persegi. Ibu tadi tanya awal-awal, luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Kalau dia bentuknya persegi, ya, maka sisi kali sisi. Sisinya A, maka di sini A kuadrat. Terus di sini sisinya B, sehingga Ibu tulis di sini B kuadrat. Begitu juga dengan C. Ya, sisi miring adalah C. Pengertiannya tadi apa? Teorema Pitagoras adalah menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring. Kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kalau kita tuliskan, kuadrat dari sisi miring adalah C kuadrat. Sama dengan jumlah dari kedua kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lainnya adalah A kuadrat dan B kuadrat. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah yang disebut dengan rumus teorema Pitagoras. Kita buktikan. Tadi ada pembuktian, ya kan? Kita buktikan apakah kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kedua kuadrat sisi yang lain. Ini misalkan 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat itu artinya apa? 5 kali 5. Berarti 5 kuadrat berapa? 25. 3 kuadratnya 9 ditambah 16. Kita cek. Ini berapa hasilnya? 25. Sehingga terbukti jumlah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. Kalau dia ini sama-sama hasilnya 25, itu berarti merupakan apa? Sudut siku-siku. Sampai sini ada yang tanyakan enggak? Enggak ada? Paham? Brilian? Paham? Paham. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, Bu lanjut. Ada beberapa unsur segitiga. Perhatikan segitiga ABC atau itu kalau tanda segitiga itu ya, bacanya segitiga ABC. Sisi di depan sudut siku-siku. Sisi di depan sudut siku-siku. Ibu ini kalau nggak sambil gambar. Ibu ulang. Sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang dan dinamakan hipotenusa. Berarti di sini dijelaskan bahwa yang merupakan hipotenusa pada mana? Pada bagian A, B, C atau C?
B. Berarti siku-sikunya pasti ada di sini. Ya, ini siku-siku. Sisi di depan sudut siku-siku. Siku-siku itu ada di sini. Nah, ini. Ya, berarti ini disebut hipotenusa. Atau dengan kata lain hipotenusa itu apa? Sisi miring atau garis terpanjang. Oke. Terus sisi AB dan sisi AC, sisi lain yang membentuk sudut siku-siku disebut dengan sisi siku-siku. Yang dimaksud dengan sisi siku-siku itu yang ini. Ini siku-sikunya, penyiku namanya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada, paham ya? Bisa Ibu lanjutkan? Oke, lanjut. Nah, ini. Pada segitiga ABC, ya berlaku. Tadi apa? Rumus teorema Pitagoras yang sudah kita buktikan tadi apa? Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kalau tadi ini nih sisi miring itu tidak harus C kuadrat atau B kuadrat, tergantung kita meletakkan posisinya. Ya, kalau di sini berarti sisi miringnya adalah B kuadrat, maka sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Terus ada pertanyaan lain. Bu, yang dicari itu apa cuma sisi miring? Tidak. Ya, kita tidak selalu nanti mencari sisi miringnya yang ditanyakan. Tidak. Bisa jadi yang ditanyakan C ini sebagai apa? Kalau segitiga. A, alas. Bisa ditanyakan alasnya. Bisa juga ditanyakan tinggi. Jadi kita rumusnya dari B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Sekarang kalau yang ditanyakan A kuadrat atau tingginya sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Kalau yang ditanyakan C-nya atau alasnya, berarti apa? B kuadrat dikurang, ini bisa kalian apa? Bisa cari, diambil kesimpulan. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Ini mungkin kalian sudah hafal. Kalau untuk mencari A gimana, Bu? Kuadrat sisi miring dikurang dengan sisi yang lainnya. Kalau yang ditanyakan A, berarti A itu apa? Tinggi. Oh, berarti sisi miring dikurang A, alas. Kalau ditanya alasnya, oh, berarti sisi miring dikurang tinggi. Itu yang perlu kalian ingat. Ya. Jadi kalian tidak, ini bukan baku penulisan seperti ini. Bisa nanti sisi miringnya dilambangkan dengan C. Nanti jangan bingung. Loh Bu, kemarin Ibu contohnya sisi miring itu B. Kenapa sekarang C? Tergantung kalian penulisannya. Ya. Untuk penulisan itu tidak baku, yang sisi miring itu harus B, tidak. Boleh A, boleh C, ya. Jadi kalian harus tahu rumusnya kalau sisi miring, sisi terpanjang ini, apa tadi rumusnya? Jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kalau mencari tinggi, berarti apa tadi? Sisi miring, kuadrat sisi miring dikurang dengan sisi yang lain. Paham? Paham, Mbak? Pojok? Paham. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, oke. Sekarang contoh soal. Sebuah tangga yang panjangnya 2,5 meter. Disandarkan pada tembok. Ujung bawah tangga dengan tembok adalah 1,5 meter. Tentukan tinggi tembok tersebut. Nah, kalau menemukan soal cerita, nanti kalian harus tahu permasalahannya itu apa. Ya, jadi ada diketahui, terus apa saja? Ditanya, habis itu apa? Setelah diketahui, ditanya, baru penyelesaian. Ya, di sini diketahui adalah sebuah tangga dengan panjangnya adalah
2,5 meter. Disandarkan pada tembok jarak ujung bawah tangga dengan tembok adalah 1,5 meter. Tentukan tinggi. Nah, ini model matematikanya. Oh, maaf. Kita buat model matematikanya dulu. Sebelum untuk menjawab itu, diketahui apa? Sebuah tangga. Dengan panjang tadi apa? Panjangnya adalah 2,5 meter. Terus apa lagi? Alas ya? Alas. 1,5 meter. Yang ditanya. Yaitu apa? Tinggi ya, benar. Oke. Maka kita buat model. Ini penyelesaian dulu. Berarti penyelesaiannya kita buat terlebih dahulu modelnya. Berarti berbentuk segitiga. Panjangnya tadi berapa disandarkan? Ini ya. Alasnya adalah 1,5. Ini disandarkan dari sini 2,5 cm. Berapakah tingginya? Nah, ini yang ditanyakan. Misalkan ini sebagai B kuadrat, yang ini C kuadrat, yang ini A. Berarti yang ditanyakan apa di sini? A. Untuk mencari tinggi tadi apa? Kita misalkan atau X. X-nya berapa? X kuadrat sama dengan, langsung ke angkanya saja, 2,5 kuadrat dikurang ya 1,5 kuadrat. Terus selanjutnya berapa? 2,5 kuadrat. Di situ ada sudah berapa? 6,25 dikurang dengan 2, ini berapa? 6,25 dikurang 2,25. Ini masih dalam bentuk X kuadrat ya. Oke, berapa ini hasilnya? 4. X kuadrat sama dengan berapa? Maaf. Kalau pertanyaannya X kuadrat ini, apa namanya, jawabannya bukan X kuadrat tetapi dalam bentuk X. Ya, kalau dia X berarti ini kuadratnya kan hilang ini. Maka di sini diapakan? Diakarkan. Sehingga X sama dengan 2. Maka tinggi X, lambangnya di sini X atau BC di sini ya, adalah 2 meter. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang masih kurang paham? Bu, itu dari mana 6,25? Itu perkalian dari 2,5 dikali 2,5. Hasilnya 6,25. Dikurang 2,25. Maka hasilnya adalah 4. Untuk mencari X, kalau kuadratnya hilang, maka 4-nya diakarkan. Akar 4 itu sama dengan 2. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Ibu yang bertanya. Pertanyaan Ibu ada di LKPD. Ya, silakan nanti dikerjakan secara berkelompok. Namanya berkelompok itu berarti kerjanya sama-sama. Tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Ya. Mana punya? Udah, bawa.
Oke, silakan dikerjakan. Di situ ada 2 permasalahan. Kalau tidak ada yang tidak paham, boleh ditanyakan sama Ibu. Ada yang ditanyakan? Ini kamu ketahui dulu. Apa yang diketahui ini ada berapa apa namanya? Bidang. 2 bidang datar. Apa? Yang pertama diketahui apa? Persegi dan apa ini bentuknya satunya? Segitiga. Oke. Enggak ada segitiga miring, Mas. Segitiga siku-siku. Yang diketahui pada segitiga atau pada persegi? Segitiga. Masukkan di sini. Sisi miringnya berapa? Jadi untuk mengerjakan yang apa persegi ini, kamu harus mencari apa? Tinggi. Nah, baru bisa. Apa ini? Sudah? Sudah. Ini dimasukkan dulu, ini dibuat perseginya. Ini kan ada 2 apa namanya? 2 bentuk bidang datar, 2 bangun bidang datar, berarti persegi dan segitiga di sini diketahui. Terus apa saja yang diketahui di situ? Nah, alas pada apa? Apakah dia persegi atau segitiga? Oke, alas segitiga, nanti tulis di sini. Ya. Jadi kalau kamu ingin mencari luas persegi syaratnya harus apa? Menghitung luas. Iya, menghitung tinggi dari segitiga. Ya, betul. Ini mana? Oke, 5 menit lagi kita presentasi ya. Bu minta nanti kelompoknya Kansa maju duluan. Sepertinya Ibu lihat kelompok cowok ini sudah ngantuk berat. Kita ex-briefing dulu ya, supaya kalian lebih semangat lagi. Saya lihat siapa ini? Ilham dari tadi ngantuk-ngantuk. Cowok sebelah sini juga kelihatannya kurang bersemangat. Oke, permainan kita apa? Tepuk tangan. Ada tepuk 1 sampai tepuk 5. Ya, sudah bisa? Oke, kita mulai dari sekarang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah melek, bisa melek, Ilham? Masih ngantuk? Sudah masuk ke presentasi, ya. Silakan siapkan kelompoknya Kansa. Silakan maju. Nanti teman yang lain bisa bertanya apabila pekerjaan kalian ada yang tidak sama, ya. Boleh tanyakan. Oke, Mbak Kansa, silakan maju. Perkenalkan diri dulu, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Sabila Rahma dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Bisa langsung Digambar. diketahui apa permasalahanmu, pada permasalahan apa? Permasalahan 1 atau 2? 2. Oke. Tadi apa? Kalau kalian menemukan soal cerita berarti apa? Harus diketahui dulu apa. Terus yang ditanyakan apa? Baru ke penyelesaian.
Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan ilustrasi dari soal pertama. Ayo yang lain diam. Dengarkan temannya presentasinya. Dari ilustrasi tersebut diketahui jarak titik A ke timur sejauh 30 meter. Kemudian dari titik kedua ke arah selatan berjalan sejauh 40 meter. Ditanya, hitunglah jarak orang tersebut dari posisi semula. Jarak A ke timur ke B itu 30 meter, jarak B ke selatan ke C itu 40 meter. Jarak orang tersebut dari posisi semula diperoleh dari menghitung panjang A ke C. A ke C adalah hipotenusa. Maka jarak orang tersebut dari posisi semula adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan dalam kurung 30 meter kuadrat ditambah 40 meter dalam kurung kuadrat. AC kuadrat sama dengan 900 meter kuadrat ditambah 1600 meter kuadrat. AC kuadrat sama dengan 900 ditambah 1600 adalah hasilnya 2500 meter kuadrat. Akar dari 2500 meter kuadrat adalah 50 meter. Maka jarak orang tersebut dari posisi semula adalah 50 meter. Sudah? Sudah. Sudah. Jarak posisi orang tersebut ke mana? Posisi semula. Dari posisi semula ke tempat tujuan ya? Ya. Oke. Ada yang tanyakan nggak? Oke. 900 dan 1600 dapatnya dari mana ya? 900 mana? 900 ditambah 1600. Kalau menurutmu berapa itu? Jangan dijawab dulu. Menurutmu berapa? Di sini kan 30 kuadrat. Punyamu hasilnya berapa? 60. 60 sama berapa nih? 80. 80. Yang lain? Sama dengan kelompok tim cowok atau sama dengan yang punya Ayu Vinsa. Maaf Kansa. Yang sebelah sini berapa hasilnya? Sama dengan mana? Kansa. Yang ini? Sama kayak Kansa. Coba jelaskan Kansa. 900. Kalau kata si Bayu, punya Bayu 60. Oh, 90. Oke, ayo, gimana? Jelaskan. Mungkin masih ingatan untuk perpangkatan yang masih kurang ya. Coba. 900 meter kuadrat didapat dari 30 meter kuadrat. 30 meter kuadrat itu artinya apa? 30 dikali 30. 0 kali 0, 0 kali 0, 0. 30, 3 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. 3 kali 3, 9. Oke, 30 kuadrat itu artinya 30 dikali 30. Kalau pemahaman si Bayu, 30 kuadrat itu artinya 30 kali 2 ya. Maka hasilnya 60. Bisa dimengerti Bayu? Oke. Lanjut. Jadi 1600 itu bukan 40 kali 2. Punyamu 80 ya? Oke, tetapi 40 kali 44 kali 4 kan 16. Jadi 40 kuadrat itu 1600. Lanjut. Maka didapatkan berapa itu? 900 dikali ditambah 1600. Berapa itu, Mbak? 2500. Akar dari 2500 hasilnya adalah 50 meter. Bisa dimengerti, Bayu? Bisa ya. Jadi kamu harus paham dulu tentang perpangkatan. Ya. Yang lain sama hasilnya atau ada yang beda? Sama. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Kansa. Ini sudah betul ya? Oke, silakan duduk.
Oke, sebelum Ibu tutup ya materi hari ini, kita ambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang teorema Pythagoras. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu teorema Pythagoras tadi? Teorema Pythagoras adalah apa tadi? Kuadrat dari sisi miring adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. Apa nama lain dari garis miring tadi? Hipotenusa. Oke, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, pimpin doa untuk ketua kelas. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 900 dan 1600 dapatnya dari mana ya? Menurutmu berapa? Di sini kan 30 kuadrat. Punyamu hasilnya berapa? 60. 60 sama berapa nih? 80. 80. Yang lain? Sama dengan kelompok tim cowok atau sama dengan yang punya Ayu Vinsa. Maaf Kansa. Yang sebelah sini berapa hasilnya? Sama dengan mana? Kansa. Yang ini? Sama kayak Kansa. Coba jelaskan Kansa. 900. Kalau kata si Bayu, punya Bayu 60. Oh, 90. Oke, ayo, gimana? Jelaskan. Mungkin masih ingatan untuk perpangkatan yang masih kurang ya. Coba. 900 meter kuadrat didapat dari 30 meter kuadrat. 30 meter kuadrat itu artinya apa? 30 dikali 30. 0 kali 0, 0 kali 0, 0, 30, 3 kali 0, 0, 0 kali 3, 0, 3 kali 3, 9. Oke, 30 kuadrat itu artinya 30 dikali 30. Kalau pemahaman si Bayu, 30 kuadrat itu artinya 30 kali 2, ya. Maka hasilnya 60. Bisa dimengerti Bayu? Oke. Lanjut. Jadi 1600 itu bukan 40 kali 2. Punyamu 80 ya? Oke, tetapi 40 kali 40, 4 kali 4 kan 16. Jadi 40 kuadrat itu 1600. Lanjut. Maka didapatkan berapa itu? 900 dikali ditambah 1600. Berapa itu, Mbak? 2500. Akar dari 2500 hasilnya adalah 50 meter. Bisa dimengerti, Bayu? Bisa ya. Jadi kamu harus paham dulu tentang perpangkatan. Ya. Yang lain sama hasilnya atau ada yang beda? Sama. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Kansa. Ini sudah betul ya? Oke, silakan duduk. Oke, sebelum Ibu tutup ya materi hari ini, kita ambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang teorema Pythagoras. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu teorema Pythagoras tadi? Teorema Pythagoras adalah apa tadi? Kuadrat
Kuadrat dari sisi miring adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. Apa nama lain dari garis miring tadi? Hipotenusa. Oke, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, pimpin doa untuk ketua kelas. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam